Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang kembali di channel saya, Saiful Anam Partner. Hari ini saya akan membagikan tips dan trik bagaimana kalian seorang YouTuber jangan sampai ketika video kalian atau YouTube kalian itu kemudian memposting hal-hal yang dapat bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan sehingga Anda akan berhadapan dengan hukum. Meskipun konstitusi dan undang-undang dasar maupun undang-undang HAM dan undang-undang terbuka informasi publik telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada kalian untuk berkreativitas, memberikan pendapat dan juga memberikan informasi seluas-luasnya baik melalui media elektronik, salah satunya melalui YouTube. Akan tetapi hal itu juga dibatasi melalui beberapa peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan itu mengatur jangan sampai Anda seorang YouTuber pada akhirnya akan berhadapan dengan problem hukum sehingga awalnya Anda berkeinginan menjadi seorang YouTuber tentu baik, namun karena ketidaktahuan saudara akhirnya harus berhadapan dengan hukum. Untuk itu simak beberapa tips dan trik bagaimana kalian seorang YouTuber agar tidak berhadapan dengan hukum. Tips yang pertama adalah Anda sebagai YouTuber itu harus menghindari apa yang namanya dengan pencemaran nama baik atau penghinaan. Ketika YouTube Anda tersebar di media elektronik, maka tentu konten Anda akan dapat dilihat seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Sehingga ketika konten Anda sudah diupload di media YouTube, maka berlakulah Undang-Undang ITE, sehingga kemudian Anda harus mempertanggungjawabkannya melalui Undang-Undang ITE. Sehingga ketika ada unsur-unsur yang memenuhi pasal dalam Undang-Undang ITE, maka penghinaan atau pencemaran nama baik dalam media YouTube itu ancaman hukumannya sampai dengan 7 tahun penjara dan atau denda sebesar 750 juta. Untuk itu sekali lagi, yang pertama, hindari konten yang bersifat pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap YouTube yang akan Anda upload. Tips yang kedua adalah jangan sampai Anda atau postingan Anda dalam media YouTube itu mengandung sara, suku, agama, ras, dan golongan. Ketika konten dalam YouTube saudara mengandung sara, maka Undang-Undang ITE itu mengatur tentang ancaman hukumannya itu sampai dengan 6 tahun atau denda sebesar 1 miliar. Untuk itu jangan sampai konten dalam video YouTube kalian itu mengandung hal yang bersifat sara. Yang ketiga, usahakan konten dalam YouTube saudara untuk menghindari adanya sebuah ancaman, pemerasan, dan menakut-nakuti orang lain. Ketika ini terjadi atau ada dalam konten kreator saudara yang diupload dalam YouTube saudara, maka ancaman hukumannya adalah 4 tahun penjara dan atau denda sebesar 750 juta rupiah. Untuk itu upayakan atau usahakan konten kreator yang akan Anda upload dalam YouTube saudara itu tidak mengandung penghinaan, pemerasan, dan pengancaman terhadap orang lain. Yang keempat, tips dari saya adalah jangan sampai video yang akan Anda upload di YouTube saudara itu mengandung cyberbullying atau perundungan dalam sebuah video. Sehingga apabila itu terjadi, maka ancaman hukumannya itu secara kumulatif bisa mencapai 6 tahun penjara atau denda sebesar 750
50 juta rupiah. Untuk itu saya sangat menyarankan agar menseleksi lagi video-video yang akan Anda upload di media YouTube saudara, agar jangan sampai mengandung hal yang bersifat cyberbullying atau perundungan dalam media. Yang kelima, tips dari saya, dalam video kalian jangan sampai mengandung hal-hal yang bersifat penipuan. Apabila ini terjadi, maka tidak hanya Undang-Undang ITE yang akan berlaku, akan tetapi secara kumulatif KUHP dan juga Undang-Undang ITE dapat diberlakukan secara bersamaan. Untuk itu ancaman hukumannya tentu lebih besar, sehingga apabila diakumulasikan itu bisa mencapai 12 tahun penjara atau denda sebesar 12 miliar. Untuk itu saya menyarankan kepada saudara harus menseleksi kembali, menyaring kembali, jangan sampai konten yang Anda akan upload dalam video YouTube kalian itu mengandung hal-hal yang bersifat penipuan. Yang keenam, tips dari saya, jangan sampai video yang akan Anda upload dalam YouTube kalian itu melanggar hak cipta atau pembajakan. Apabila itu terjadi, maka Undang-Undang Hak Cipta itu mengatur ancaman hukuman bagi kalian itu mencapai 4 tahun penjara. Sehingga saya sangat menyarankan jangan sampai apabila ada konten yang bersifat pembajakan atau melanggar hak cipta, itu kalian tetap mengupload foto tersebut. Sehingga apabila itu terjadi, maka kalian akan sangat dirugikan, tidak hanya bersifat pidana, juga bisa setiap orang yang merasa dirugikan itu menuntut berdasarkan hukum perdata dan menuntut ganti kerugian kepada saudara yang telah mengupload video dalam YouTube kalian yang mengandung unsur pelanggaran hak cipta. Yang ketujuh, tips dari saya adalah jangan sampai video yang akan Anda upload atau Anda sebarkan di media sosial itu mengandung konten yang bersifat hoax atau berita bohong. Ketika ini terjadi, maka tentu akan merugikan kalian, karena aparat penegak hukum akan mengejar kalian dan ancaman hukuman sebesar 6 tahun itu akan menunggu saudara. Untuk itu saran saya, jangan sampai konten yang bersifat hoax Anda akan tetap upload di video YouTube kalian. Apabila itu terjadi, maka sekali lagi akan merugikan kalian sebagai YouTuber. Tips yang ke-8 adalah upayakan dalam video yang akan Anda upload itu menghindarkan hal-hal yang bersifat penyebaran produk yang tanpa izin. Ketika terdapat produk yang tanpa izin atau tidak terdaftar di kementerian atau kelembagaan tertentu, maka ancaman hukumannya sangat fatal, yakni mencapai 15 tahun. Aparat penegak hukum tentu secara aktif akan mencari saudara apabila barang yang Anda sebarkan itu tidak memiliki izin sebagaimana mestinya. Untuk itu upayakan barang-barang yang akan Anda jual di media sosial atau YouTube itu upayakan telah terdaftar di lembaga sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan izin. Karena apabila ini terjadi, maka tentu Anda akan sangat dirugikan terhadap barang-barang yang Anda sebarkan itu akan dilakukan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan ancamannya sekali lagi mencapai 15 tahun. Tips yang ke-9 adalah jangan sampai konten dalam YouTube saudara itu menyebarkan hal-hal yang bersifat penjualan barang-barang terlarang. Contohnya narkoba, psikotropika, miras, dan lain sebagainya. Untuk itu, ini menjadi konsen dari aparat penegak hukum untuk mengejar kemanapun posisi dan lokasi saudara. Untuk itu, sekali lagi,
barang-barang terlarang memang dilarang oleh pemerintah Indonesia, dan aparat penegak hukum akan melakukan pengejaran terhadap siapapun yang menjual barang-barang terlarang tersebut. Ancaman hukuman terhadap penjualan barang-barang terlarang itu sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Kalau narkoba itu ancaman hukumannya maksimal bagi pengedar itu adalah ancaman hukuman mati. Untuk itu, sekali lagi, jangan sampai konten yang akan Anda upload dalam media sosial atau YouTube saudara itu mengandung konten yang bersifat penjualan barang-barang terlarang. Tips yang ke-10 adalah jangan sampai konten dalam video saudara itu mengupload tentang hal-hal yang berkaitan dengan pornografi atau kesusilaan. Ketika ini terjadi, maka ancaman hukumannya sangat besar sekali, yakni mencapai 15 tahun penjara. Untuk itu, upayakan pornografi dan porno aksi diupayakan jangan sampai terjadi dalam video YouTube kalian. Untuk itu, ini menjadi sangat penting bagi kita semua agar menghindari hal-hal yang bersifat pornografi dalam video YouTube yang akan diupload dalam channel kalian. Yang ke-11 atau yang terakhir, tips dari saya, jangan sampai YouTube kalian itu memposting hal-hal yang berbau judi atau perjudian. Karena ketika ini terjadi, ancaman hukumannya itu selain Undang-Undang KUHP dapat juga dijunturkan dengan Undang-Undang ITE, sehingga apabila dalam perjudian itu maksimal ancaman hukumannya adalah 6 tahun, maka apabila ditambahkan dengan KUHP yang dapat mencapai 4 tahun, sehingga apabila diakumulasikan adalah bisa mencapai 10 tahun. Untuk itu saya sangat menyarankan kepada saudara, konten yang bersifat perjudian itu tidak diposting dalam channel YouTube kalian. Apabila ini terjadi, maka aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inilah kiranya 11 tips dari saya bagaimana kalian sebagai YouTuber agar terhindar dari problem hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sehingga kalian dapat memberikan manfaat dalam media YouTube kalian dan justru tidak akan berhadapan dengan masalah hukum. Tentu video ini bukan untuk menakut-nakuti saudara, ini adalah real sesuai dengan yang saya pelajari, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga kita semua, tidak hanya saya tapi juga kalian dapat meminimalisir terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, dalam hal ini pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Semoga tips dan trik ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang telah menonton channel saya. Sampai bertemu kembali dalam channel saya, Saiful Anwar Partner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.